Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Zulaini Pratama dengan NIM 2105320. Di sini aku akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Perkantoran. Jadi presentasi ini digunakan sebagai bahan penilaian untuk mata kuliah Teknologi Perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Armiati SPD MPD. So, enjoy guys. Jadi jawaban nomor satu yaitu pada pengaruh positif terhadap pengaruh perkembangan teknologi adalah meringankan tenaga pikiran pada tenaga kerjanya. Contohnya, sekretaris yang membuat surat pasti lebih mudah menggunakan komputer daripada mesin tik. Hal ini juga dapat mengurangi pengurusan waktu dan kertas, di mana apabila terjadinya kesalahan, sekretaris bisa saja langsung mendelete file atau kata tanpa harus susah-susah mengganti kertas. Kemudian meningkatkan volume kerja pada ketenaga kerjaannya. Jadi hasilnya itu akan lebih cepat dan rapi. Contohnya sekretaris pasti dituntut untuk lebih cepat. Jadi untuk mempermudah pekerjaannya, sekretaris menggunakan mesin fotokopi dalam menggandakan file atau dokumen ketimbang menggunakan mesin stensil yang pengerjaannya juga lama sekali dan pekerjaannya juga kurang rapi ketimbang mesin fotokopi. Kemudian teknologi perkantoran juga mempengaruhi dalam meningkatkan mutu dan hasil pekerjaan kantor. Dengan mempertinggi jumlah hasil pekerjaan, maka dari itu teknologi pasti berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi. Contohnya pada mutu dan hasil yang akan lebih baik menggunakan komputer dan printer dalam mencetak dokumen dibanding menggunakan mesin tik yang terkadang juga tulisannya kurang jelas dan kurang rapi. Adapun pengaruh negatif terhadap perkembangan teknologi, yaitu yang pertama, dapat menimbulkan rasa ketergantungan pada mesin-mesin perkantoran. Jadi contohnya apabila adanya kerusakan listrik, maka aktivitas pekerjaan pun akan terhenti. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap mesin-mesin. Apabila terkendala, maka tugas tersebut juga akan menjadi terhambat. Yang kedua, dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja yang mengakibatkan tambahnya atau tingginya pengangguran. Dan yang ketiga, apabila pemeliharaan mesin yang kurang baik dapat menimbulkan pemborosan, di mana apabila mesinnya rusak dan tidak dapat diperbaiki, maka diperlukan anggaran dalam membeli mesin baru. Jadi untuk jawaban nomor 2 yaitu manfaat yang dirasakan oleh adanya kantor virtual. Yang pertama, lebih fleksibel. Bekerja secara online akan membuat karyawan lebih fleksibel dalam melakukan waktu kerja. Jadi karyawan bisa bekerja pagi atau malam tergantung dari kesanggupannya. Karyawan juga bekerja secara online dapat fleksibel terhadap tempat karena karyawan dapat bekerja di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat jika secara online. Yang kedua, hemat biaya kantor. Virtual juga nggak harus memiliki peralatan atau perabotan yang menunjang keberadaan dalam sebuah kantor. Jadi cukup komputer ataupun internet, maka kantor virtual juga dapat dimiliki oleh semua kalangan termasuk bisnis modal kecil. Yang ketiga, banyak pilihan pekerjaan dan penghasilan juga jadi tidak terbatas. Seperti yang diketahui pada era globalisasi, semua menggunakan teknologi. Jadi dalam mencari pekerjaan pun dirasakan lebih mudah apabila individu itu memiliki keahlian di mana keahlian tersebut apabila melakukan bekerja secara online, individu tersebut bisa saja mendapat banyak job ataupun honor yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Yang nomor 4 yaitu banyaknya mempunyai waktu luang dengan keluarga. Dikarenakan pada kantor virtual tidak perlu datang sehingga individu mempunyai waktu dengan keluarga dan hubungan keluarga juga lebih harmonis. Yang kelima, memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan yang berbakat tanpa batas geografi. Jawaban nomor 3 berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 8. Yang pertama, mesin penghimpun data atau informasi digunakan untuk menyatukan data atau informasi. Jadi contohnya itu ada mesin penjilid dan mesin stapler. Yang kedua, mesin pemisah digunakan untuk memisah atau menghancurkan data informasi. Contohnya mesin pembuka kertas, pemotong kertas, pembolong kertas, ataupun penghancur dokumen. Yang ketiga ada mesin pencatat data atau informasi digunakan untuk mencatat data dan membuat data. Misalkan mesin dikter, mesin tik, mesin penomor mesin, mesin pencetak, perangko dan lain-lain. Yang keempat mesin pengolah data yaitu untuk mengolah data yang digunakan. Contohnya mesin penjumlah atau kalkulator dan komputer. Yang kelima, mesin pengganda digunakan untuk menggandakan atau mengcopy dokumen. Contohnya ada mesin stensil dan mesin fotokopi atau mesin offset.
Yang keenam, mesin pengirim data atau informasi digunakan untuk sebagai media komunikasi. Contohnya telepon, HP, fax, mail, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada mesin pengaman dan penyaman. Digunakan untuk penunjang kantor, contohnya ada kipas angin, AC, ataupun pengaman data. Yang kedelapan, ada mesin pengontrol digunakan untuk mengontrol aktivitas pada kantor. Contohnya ada CCTV dan mesin presensi. Kemudian, berdasarkan tenaga penggeraknya dibagi menjadi dua, yaitu ada mesin manual dan mesin listrik. Yang pertama, mesin manual. Jadi mesin manual ini dioperasikan dengan tenaga manusia. Contohnya ada stapler, gunting, stempel, mesin ketik, dan lain-lain. Yang ketiga ada mesin listrik, yaitu mesin kantor yang pengoperasiannya menggunakan tenaga listrik. Contohnya mesin fotokopi, mesin penghancur dokumen, mesin laminating, dan lain-lain. Jadi untuk soal nomor 4 yaitu cara pengoperasian dari mesin laminating dan mesin penghancur kertas. Jadi caranya adalah yang akan dijelaskan pada video selanjutnya dan akan ada video tambahan di slide selanjutnya. Untuk jawaban nomor 4 yaitu cara pengoperasian mesin penghancur dokumen. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama, siapkan mesin kertas dengan cara colokkan kabel pada listrik yang tersedia. Kemudian siapkan kertas yang akan dihancurkan atau yang ingin dihancurkan. Apabila ada paperclip atau staples bisa dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol on pada mesin. Biasanya sampai terlihat lampu hijau pada mesin ya. Lanjut masukkan mesin pada bagian tengah mesin. Kemudian mesin akan menghancurkan dan siap memotong kertas. Setelah selesai, tekan tombol off dan matikan colokan pada listrik. Dan jangan lupa membuang potongan kertas yang ada di dalam kotak mesin agar tidak penuh dan tidak cepat rusak. Jadi cara pengoperasian dari mesin laminating, jadi gimana sih caranya? Yang pertama, siapkan dokumen yang akan dilaminating dan juga sudah disampul dengan plastik khusus laminating. Kemudian pastikan mesin dalam keadaan bersih dan kering. Lalu penempatan mesin usahakan baik dan rata agar hasil laminating bagus dan rapi. Lanjut masukkan colokan pada stop kontak dan hidupkan mesin dengan menekan tombol on, forward, dan hot. Kemudian atur suhu yang akan digunakan pada laminating. Jika mesin laminating sudah keadaan hidup, biasanya akan ditandai oleh lampu hijau dan merah. Tunggu mesin hingga panas atau sekitar 5-10 menit. Kemudian jika sudah siap, masukkan dokumen yang akan dilaminating kepada bagian tengah laminating, biasanya dalam bentuk roll. Kemudian dokumen akan terlaminating dengan keluar dengan sendirinya. Dan jika sudah digunakan, matikan mesin laminating serta lepaskan colokan pada stop kontak. Jadi pada soal nomor 5 yaitu bila lebar kertas adalah 100 hentakan, jelaskan bagaimana cara menulis centering pada kata Universitas Negeri Padang menggunakan mesin ketik. Jadi caranya yaitu yang pertama siapkan kertas dan alat mesin ketik yang akan digunakan untuk mengetik. Yang kedua, letakkan gandaran di tengah-tengah. Kemudian tempatkan penonton kertas yang ada pada sebelah kiri pada skala atau angka 0. Lanjut, masukkan kertas di antara papan kertas dan roll. Kemudian, dikarenakan lebar kertas adalah 100 hentakan, maka hitung angka tersebut, jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50 untuk meratakan tengah kalimat. Jadi, taruh kertas pada skala 50. Lanjut, hitung banyak huruf yang akan diketik. Dikarenakan pada kalimat Universitas Negeri Padang adalah 25 plus spasi, jadi totalnya itu ada 23 ditambah 2 spasi, jadi total 25. Jadi 25 itu 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Jadi untuk itu bisa diberi pembulatan angka berupa 12 atau 13. Kemudian lanjut tekan tuts pemundur sebesar 12 atau 13. Jadi tergantung individu masing-masing. Kemudian jika sudah bisa lanjut mengetik apa yang diinginkan. Juga jangan lupa atur tanda yang berwarna biru atau merah untuk mengatur bintang. Jika sudah selesai, lepaskan kertas, kemudian kembalikan pembebas pada posisi semula, kemudian rapikan mesin kembali jika tidak digunakan. Jadi untuk jawaban nomor 6 yaitu
Pendapat saya mengenai kedudukan mesin tik manual di antara mesin kantor lainnya dalam menunjang pekerjaan kantor saat ini. Yaitu yang pertama, pendapat saya mengenai mesin tik manual dalam menunjang pekerjaan kantor saat ini, yaitu agaknya kurang efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan karena munculnya konsentrasi yang tinggi apabila salah dalam pengetikan. Itu juga nggak bisa dihapus. Kalaupun mau dihapus, pasti menggunakan tinta manual yang menyebabkan dokumen baru saja diketik itu jadi nggak rapi. Kemudian dalam mengetik pun harus menggunakan tenaga dikarenakan keyboard yang susah diketik atau tools yang susah diketik. Kemudian alat ini pun susah dibawa kemana-mana, membuat pekerja harus stay harus tetap di tempat dalam mengerjakan file atau dokumen. Tapi ada terdapat kelebihan, yaitu membuat atau menambahkan tulisan pada nota, kwitansi, faktur, dikarenakan lebih mudah untuk menambahkan tulisan pada dokumen. Jadi menambahkan dokumen yang sudah jadi. Jadi menurut saya kedudukan mesin tik ini sedikit bergeser oleh teknologi modern yang lebih efisien dan efektif, tetapi tetap menggunakan mesin tik ini pada fungsi dan pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi tetap pada proporsinya masing-masing meskipun sebagian fungsinya sudah hilang karena digantikan oleh teknologi yang lebih maju dan modern.